Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan daring dalam mata pelajaran akidah akhlak, ya. Dalam mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum Pak Ali menyampaikan materi, Ali ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca Asmaul Husna ketika anak-anak akan memulai khususnya dalam pelajaran akidah akhlak. Tubuhnya disiapkan, kemudian pakaian-pakaian dirapikan, belajar untuk merapikan dirinya sendiri, belajar untuk berperilaku yang baik. Karena akidah akhlak itu yang sulit menerapkannya, melaksanakannya, ya. Anak sudah kelas 8, Pak Ali sampaikan lagi, akidah akhlak itu yang sulit penerapannya. Bagaimana caranya agar tidak sulit? Dilatih mulai dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang. Bagaimana cara melatihnya? Melatih perilaku yang baik. Melatih perilaku yang baik, ya. Contohnya apa? Contohnya menghormati guru, ya. Kemudian ketika dalam keadaan belajar seperti ini, anak-anak ya mendengarkan secara sungguh-sungguh, jangan disepelekan dalam pembelajaran, apalagi ada anak-anak yang mungkin dia dalam pembelajaran ini tidak sungguh-sungguh, ya. Tolong itu diperbaiki. Karena apa? Karena niat setiap seseorang untuk belajar yang sungguh-sungguh itu akan menjadikan orang itu mendapat ilmu yang baik, mendapat ilmu dan kecerdasan yang bermanfaat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat mustahil bagi Rasul Allah itu kemarin Pak Ali sampaikan ada 4. Kadzib, khianat, kitman, dan baladah, ya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanallah wa ta'ala, ya. Dan kita akan belajar tentang dalil tentang adanya Rasul Allah. Sifat jaiz bagi Rasul Allah itu apa? Yaitu sifat yang boleh ada pada diri Rasul, ya. Ya. Sifat yang boleh ada pada diri Rasul, ya, untuk menghiasi kesempurnaan sebagai makhluk, ya. Dan sifat itu boleh
dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Itu sifat-sifat jaiznya Rasul Allah Subhanallah wa ta'ala. Ya. Karena Rasul itu adalah manusia, ya sifat jaiznya Rasul Allah itu melekat pada diri manusia pada umumnya. Antara lain apa contohnya? Manusia memerlukan makan, ya. Rasul juga makan. Manusia minum, Rasul juga boleh minum, boleh tidak. Manusia tidur, Rasul juga sama. Menikah, istirahat, sakit yang ringan, pingsan, berniaga, bersiraturahim, dan yang lain-lain dan semacamnya. Itu adalah sifat-sifatnya yang ada pada diri manusia biasa. Itu juga melekat pada diri Rasul-Rasul Allah. Yang itu disebut sifat jaiznya Rasul-Rasul Allah. Dan itu boleh dilakukan dan boleh tidak. Ya, berarti Rasul bebas untuk melakukannya dan bebas untuk tidak melakukannya. Itu sifat jaiz bagi Rasul Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil tentang adanya, ya. Dalil tentang adanya Rasul Allah. Sebelum tentang dalil, ada Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, ya. Itu sebagai dasar dari kalau Rasul itu memiliki sifat-sifat jaiz, sifat-sifat alamiahnya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau adalah Rasul Nabi Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa pada kitab tertentu. Ya. Di sini dijelaskan bahwa rasul-rasul Allah itu memiliki keturunan. Diberikan keturunan oleh Allah, diberikan istri oleh Allah. Karena itu adalah hak apa? Karena itu adalah hak yang ada pada kealamiannya manusia, ya. Rasul tidak nikah, tidak. Rasul adalah menikah. Buktinya Rasul memiliki istri-istri. Dan itu Allah yang memberikan, ya. Kemudian Rasul-Rasul juga mendapatkan dari Allah mukjizat-mukjizat. Itu juga Allah yang memberikan. Semua itu diberikan atas izinnya Allah. Dan itu ada masanya. Kitab-kitab yang diberikan pada Rasul-Rasul ada masa-masanya. Ya. Ada masa-masanya sendiri. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quranul
Karim itu sebagai penutup yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tentang sifat jaiznya Rasul Allah. Sekarang kita masuk ke dalam dalil tentang adanya Rasul-Rasul Allah. Dalil tentang adanya Rasul-Rasul Allah itu dikisahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala ya Rasulullah kam iddatul anbiya qala mi'atu alfi wa arba'atun wa isruna alfar rusulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jam'an ghafiran rawahu Ahmad. Artinya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab jumlah para nabi sebanyak 124.000 nabi. Ya. Dan di antara mereka termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang sangat besar. Suatu jumlah yang sangat besar. Ya. Itu adalah dasar dari tentang dalil adanya Rasul Allah. Tetapi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang diketahui pada umumnya ada 25. Pasti Pak Ali yakin anak-anak sudah hafal yang 25 Nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak belum hafal, tolong dihafalkan. Karena anak-anak masih dalam taraf pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah tua nanti, anak-anak akan merasa apa? Merasa apa kira-kira? Anak-anak akan merasa, kalau dulu ketika saya belajar, saya tidak sungguh-sungguh. Karena ketika anak-anak sudah tua, anak-anak sudah lupa, tidak bisa menghafalkan nama-nama Rasul-Rasul Allah, ya pada saat itu anak-anak juga akan kesulitan menghafalkannya. Atau mungkin anak-anak hafal, tetapi karena kebanyakan hal-hal yang dipikirkan, akhirnya hafalannya juga bisa berkurang atau bisa lupa ya. Karena hafalan-hafalan itu harus selalu diulangi seperti Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Itu kalau tidak dizikirkan setiap hari, ya anak-anak pasti akan lupa ya. Ya, itu Rasul-Rasul Allah diusahakan hafal ya. Tentang apa? Sifat-sifat wajibnya Rasul, sifat mustahilnya Rasul, sifat jaiznya Rasul, itu harus bisa. Harus hafal dan harus paham ya. Kenapa harus paham? Karena itu salah satu kita mengenalnya lewat sifat-sifatnya. Kita mengenal Rasul-Rasul Allah lewat sifat-sifat Rasul-Rasul Allah, lewat sifat wajibnya, lewat sifat mustahilnya, lewat sifat jaiznya, kita mengenalnya dan kita meneladaninya. Dan kita meneladaninya. Kalau kita sudah berusaha untuk mengenalnya lewat sifat-sifatnya, dan insya Allah kita sedikit demi sedikit akan bisa meneladani dalam
dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak sebagai seorang santri dan yang terpelajar, pasti anak-anak yang berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk memahami, berusaha untuk menjalankan, anak-anak akan apa? Akan melakukan praktek-praktek pembelajaran-pembelajaran yang hati-hati ya, yang hati-hati dan tidak akan berpikir yang aneh-aneh dan tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Maksudnya Wali aneh-aneh apa? Ya tetap akan jadi seorang santri yang baik. Santri yang baik, murid yang baik, tugasnya apa? Dari rumah kita ya niat untuk belajar, ya tugasnya belajar. Kalau tugasnya belajar, ya kita main, ya kita kurangi, jangan banyak bermain daripada belajarnya. Banyak belajarlah, bermainnya dikurangi ya. Banyak ibadahnya, banyak tentang kita menghafal tentang pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran yang ada pada madrasah formal atau pelajaran yang ada pada sekolah diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah belajar tentang dalil tentang adanya Rasul-Rasul Allah. Sekarang kita masuk ke hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Kalau kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu hikmahnya bagaimana dalam kehidupan? Yang pertama akan bertambah iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Ya, kita mengenal Rasul-Rasul Allah lewat sifat-sifatnya tadi yang Pak Ali sampaikan, kita akan lebih mempertambahkan keimanan kita kepada Allah. Lewat kita mengenal Rasul-Rasul Allah, kalau Rasul-Rasul Allah adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang adalah termasuk anak-anak yang diberikan tempat oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah dalam meniti apa? Dalam meniti jalur menuju kebaikan karena menuntut ilmu. Ya, semoga jadi ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu dan ilmunya bermanfaat, yang ilmunya barokah. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul. Ya, kita mengamalkannya sesuai kemampuan kita. Mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul, ya, kita mengamalkannya sesuai kemampuan kita. Kalau memang anak-anak baru bisa mengamalkannya lewat Al-Fatihah, kita amalkan lewat surat Al-Fatihah. Kalau anak-anak hanya bisa mengamalkan lewat kejujuran, menyampaikan hal-hal yang sifatnya kejujuran, ya kita amalkan dengan kejujuran. Kalau anak-anak bisanya mengamalkan lewat ucapan-ucapan yang baik, lesan-lesan yang baik, ya kita berusaha mengamalkan dengan cara itu. Berbicara yang baik, ya. Berbicara tidak menyakiti orang lain, ya. Ketika berbicara kita akan menjadikan orang lain menjadi senang, menyenangkan orang lain, karena Rasul itu menyenangkan orang lain. Ya, kemudian kita mengamalkannya, kalau kita bisa mengamalkannya dengan apa? Dengan kita beramal, ya kita beramal dengan ikhlas, ya. Kalau kita hanya bisa berdoa kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah yang baik-baik, ya. Kita doakan teman-teman kita, ya. Kita doakan orang tua kita. Kita doakan guru kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah hal yang dilakukan oleh Rasul
Allah. Yaitu mendoakan ya, mendoakan. Kalau memang ada saudara-saudaranya yang belum diberikan hidayah, kita doakan semoga diberikan hidayah oleh Allah. Kalau Rasul-Rasul Allah diberikan suatu kesabaran dalam menjalankan dakwahnya, ya kita berusaha kalau mengamalkan dengan kesabaran kita. Pasti setiap orang, pasti setiap siswa, setiap murid, setiap santri itu akan mendapatkan rintangan-rintangan, akan mendapatkan tantangan-tantangan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, disitulah kita dilihat oleh Allah betapa kesabaran kita dalam kita menerima, ya, dalam kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diharuskan untuk sabar ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada kita dalam rangka kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajatnya seorang santri akan diangkat ilmunya menjadi orang yang cerdas, orang yang alim ya. Kemudian bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, apapun nikmatnya, ya. Baik nikmat yang bisa dilihat oleh mata maupun nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nikmat kesehatan, ya. Kalau nikmat yang bisa dilihat oleh mata apa kira-kira? Anak-anak sebagai seorang santri, anak-anak mendapatkan apa? Kelancaran dalam berpendidikan, ya. Uang sakunya dari rumah lancar, tidak ada rintangan. Dan orang tuanya yang mencari nafkah untuk anaknya tadi yang mondok juga dilancarkan oleh Allah ya. Kita harus bersyukur ya. Nikmat apapun harus bersyukur ya. Karena nikmat itu ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu ya. Kemudian mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, kita mempercayainya. Contohnya Rasulullah SAW membawa tugas yaitu menyampaikan apa? Menyampaikan Al-Quranul Karim. Kita percaya tugas-tugasnya menyampaikan kebaikan ya. Kita sampaikan dan kita sampaikan kepada di lingkungan kita kalau kita mampu ya. Kalau kita tidak mampu ya kita praktekkan dulu. Karena apa? Karena orang itu akan melihat dari anak-anak sendiri. Tanpa anak-anak menyuruh orang lain, tapi kalau anak-anak itu melakukan sendirinya, orang yang di lingkungannya anak-anak, teman-temannya ya, itu akan melihat, wah teman saya ini kok disiplin, teman saya kok rajin ya. Dia nanti akan dapat hidayah dari Allah. Karena yang menggerakkan kita itu hakikatnya adalah Allah, tidak siapa. Contohnya saja ya. Contohnya anak-anak ada di pondok pesantren, itu hakikatnya digerakkan oleh Allah, tetapi lewat orang tua. Orang tua menggerakkan anak-anak ya untuk dipondokkan di pondok pesantren ya. Hakikatnya Allah yang menggerakkannya ya. Nah, itu kita belajar ke arah situ ya. Lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan lebih cinta kepada Rasul, kita akan lebih hormat kepada Rasul, kita akan lebih mengagungkan kepada Rasul atas perjuangannya.
Dan zaman akhir saat ini tuh banyak orang-orang yang jauh dari hidayah Allah. Contohnya apa? Dia tidak tahu Rasul, dia tidak tahu Rasul-Rasulnya Allah, tetapi dia sudah menilai tentang Rasul-Rasul yang tidak baik. Ya, kalau kita sudah belajar tentang sifat-sifatnya Rasul, kita akan belajar mencintainya. Karena ada suatu kisah nyata. Ini kisah nyata ya, ada seorang ulama, juga ada seorang santri, dia mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia bisa mimpi ketemu Rasulullah? Karena rasa cintanya melebihi kepada dirinya. Akhirnya rasa mahabbah cintanya tadi, rasa hormatnya, rasa agungnya kepada Rasul itu melebihi terhadap rasa cintanya terhadap dirinya sendiri. Akhirnya Rasulullah hadir di dalam apa? Di dalam mimpinya. Ya. Kenapa saya tidak bisa seperti itu, Pak? Ya. Kalau ada anak-anak yang bertanya, apakah kita bisa? Ya, kita bisa. Asal kita mau berusaha. Caranya bagaimana? Kita berusaha cinta kepada Rasul Allah. Dengan apa kita cinta? Ya, kita belajar tentang asma-asmanya, kita belajar tentang sifat-sifatnya, ya. Kita belajar tentang sifat-sifatnya. Akhirnya kita akan tahu dan kita akan merasa cinta kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada zaman-zaman saat ini ya kita sudah diberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah dan dimudahkan. Kemudian akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Karena kita cinta kepada Rasulnya Allah, pasti kita akan diselamatkan di dunia. Di dunia itu apakah orang semuanya selamat? Belum tentu, ya. Apakah semua orang selamat? Belum tentu. Orang yang selamat di dunia dan di akhirat itu dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasul Allah, ya. Salah satunya apa? Kita dekat dengan Al-Qur'an. Karena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan isinya Al-Qur'an, ya. Contohnya apa? Contohnya mudah saja, ya. Contohnya mudah saja, kita minjam milik orang lain tanpa kita meminjamnya secara langsung kita ambil. Itu kira-kira pernah tidak kita melakukan hal-hal seperti itu, ya? Kita belajar yang baik. Kita belajar tentang isinya Al-Qur'an, perintah-perintahnya. Salah satunya apa? Tidak boleh mengambil hak-hak dan milik orang lain. Tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus saling kasih sayang terhadap orang lain semampu kita. Sebisa kita. Kita harus berusaha. Akhirnya apa kalau kita berusaha? Karena kita dekat dengan dengan Al-Qur'an, kita akan dibimbing oleh Rasul-Rasul Allah. Apalagi bagi beliau-beliau yang sudah derajat mahabbah kepada Rasul-Rasul Allah. Yang terakhir, memperoleh keteladanan yang baik untuk menjalani hidup. Kita akan mendapat keteladanan yang baik. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, ilmunya jadi ilmu yang barokah, perilakunya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam bimbingannya, selalu dalam hidayahnya,
selalu dalam petunjuknya dan diberikan kesabaran dalam kita belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.